Hari ini kita akan membahas latihan soal dari buku The King untuk persiapan TKA tahun ajaran 2026-2027, yang mana kita akan membahas bab ke-7 tentang objek geometri. Kita langsung ke soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, sudut manakah yang memiliki besar sudut yang sama dengan sudut B? Pilihlah pada setiap jawaban benar. Oke, di soal pertama ini kalau kita lihat yang memiliki nilai sudut yang sama, yaitu ini ya, sudut E akan sama dengan sudut B karena mereka memiliki sifat sudut bertolak belakang. Berarti sudut B akan sama dengan sudut E. Kemudian karena garis yang mendatar ini adalah sejajar, sehingga sudut yang memiliki atau disebut dengan sudut sehadap itu nilainya sama, yaitu di sini kita punya sudut E itu sehadap dengan sudut D, sehingga sudut E akan sama dengan sudut D, gitu. Sehingga kalau kita hubungkan berarti sudut B itu akan sama dengan sudut E dan sudut D ya. Berarti jawabannya sudut D dan sudut E, yaitu poin 3 dan poin keempat. Gitu. Untuk soal 1 ini gampang. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kak Erna membeli sebuah rak buku gantung dari bahan kayu. Rak buku tersebut memiliki desain seperti ilustrasi berikut. Oke. Kemudian selain rak bagian bawah, rak bagian atas juga akan ditempati buku. Berdasarkan ilustrasi tersebut, tentukan apakah cukup atau tidak. Cukup beberapa buku tersebut jika disusun ke atas rak di baris atas. Oke, berarti coba kita gambarkan terlebih dahulu ilustrasi bentuk tersebut ya. Kurang lebih seperti ini ya gambar untuk rak bagian atasnya yang sesuai dengan informasi soal. Kita gambar bagian atasnya saja. Nah, setelah itu berarti coba kita tuliskan informasi-informasinya. Yang pertama, panjang dari raknya adalah 12, maka kalau kita tarik dari sini ke sini, ini panjangnya sama dengan 42 cm ya. Itu. Kemudian dia memiliki tinggi yang bagian atas ini sama dengan 12. Coba kita tarik garis ke sini. Ini berarti 12. Kemudian dia juga pasti punya tinggi total ya. Tinggi total dari sini ke sini. Kita tulis di sini. Nah, kita sebut sebagai T lah ya, tingginya. Kemudian dia juga punya sisi miring. Sisi miringnya kalau di soal sepanjang 35 cm ya. Gitu. Jadi kalau kita teruskan ini juga pasti punya tinggi kan. Terus kalau kita lihat lagi, karena total dari sini ujung kiri ke kanan 42, sehingga kita bisa tarik kesimpulan dari sini ke sini atau tengah-tengahnya sama dengan 21 ya. Nah, gitu. Kemudian kita bisa nyari tinggi totalnya, yaitu T ini, dengan pakai Pythagoras ya. Jadi kita bisa hitung nilai T-nya. T sama dengan 35 kuadrat dikurangi 21 kuadrat ya. Jangan lupa diakarkan, 35 kali 35. Itu cara cepatnya 3 kali 4, yaitu 12. 5 kali 5, 25 ya. Berarti 12, 25. 21, pangkat 2, 4, 41. Kemudian kita akarkan, maka hasilnya adalah 784 teman-teman. Sehingga akar 784 sama dengan 28 ya. Dari sini kita bisa dapatkan nilai T-nya sama dengan 28. Kemudian kita bisa memanfaatkan kekongruenan ya, kekongruenan yang kita miliki. Coba kita tuliskan. Berdasarkan
kekongruenan, kita bisa bandingkan tuh. Kita bisa bandingkan antara lebar rak atas dengan bagian bawah ya. Artinya lebar rak atas tuh yang sebelah sini, kita bandingkan yang bagian bawahnya gitu. Kita tulis lebar rak atas dibagi dengan lebar rak bagian bawah, yaitu 42 cm ya. Langsung saja gitu. Sama dengan tinggi bagian atas kita bandingkan dengan tinggi totalnya yang baru kita hitung, yaitu 28. Berarti kita bisa tulis 12 dibagi 28. Gitu. Sehingga kita bisa tulis lebar raknya sama dengan 12 dibagi 28 dikali 42 ya. Sehingga kita bisa sederhanakan, kita bagi dengan 7, 28 bagi 7, 4, 42 bagi 7, 6 ya. Nah, 12 bagi 4, 3, 3 kali 6, 18 cm. Jadi nilai dari lebar raknya hanya 18 cm. Jadi apakah muat atau tidak tergantung ukuran bukunya. Maka kita cek satu-satu. Di pernyataan pertama, 5 buku dengan ketebalan masing-masing bukunya 4 cm. Jadi muat atau tidaknya kita tinggal cek ya. 5 buku dengan tebal 4 cm. Maka tinggal kita hitung 5 dikali 4 sama dengan 20 cm. Nah, ini aja udah pasti lebih dari 18, maka lebih dari 18 pasti tidak cukup ya. Gitu teman-teman, berarti ini salah. Kemudian pernyataan yang kedua, 6 buku. 6 dengan tebal 3 cm. Jadi nanti 6 dikali 3 aja sama dengan 18. Nah, ini sama dengan 18 yang kita punya yang ini ya. Nilainya sama, sehingga karena nilainya sama-sama 18, ya cukup saja ya. Berarti ini benar. Kemudian yang ketiga, ketika ketebalan bukunya masing-masing 2, terdapat ada 7 ya. 7 buku dengan tebal masing-masingnya 2 cm. Ini berarti kalau dikali 7 kali 2 itu 14 ya. Berarti ini juga cukup. Ini kan lebih kecil daripada 18, berarti ini cukup ya. Itu teman-teman ya, berarti jawabannya yang ini benar. Itu untuk soal nomor 2 ini. Oke, lanjut nomor 3. Pak Endri mempunyai ruang kerja yang berukuran 8 meter kali 4 meter kali 4 meter ya. Kemudian Pak Endri akan memasang lampu dengan desain sesuai dengan berikut. Ini 5,6 ya teman-teman ya. 5,6, coba kita tuliskan ulang aja. Ini 5,6 meter. Kemudian ini jarak kabelnya 1 meter ya. Gitu. Panjang kabel lampu yang dibutuhkan Pak Endri pada desain pada gambar tersebut adalah titik-titik. Oke, untuk nomor 3 ini, kalau kita gambarkan ulang bentuknya, bentuk yang ini ya, bentuk kabelnya, ya kan kabelnya miring, ini agak miring ke sini, kemudian ada yang menggantung. Nah, ini adalah si bola atau bohlamnya lampunya ya. Kita buat lingkaran aja. Nah, gitu. Dan panjang dari ujung sampai bawahnya ini 1 meter ya. Tadi saya jelaskan. Ini 1 meter. Kemudian jarak dari sini ke sininya 5,6, totalnya adalah 8, berarti jarak mendatar ke sininya itu sama saja 8 dikurangi 5,6 teman-teman, yaitu sama dengan 2,4 ya. Gitu. Sehingga kita tinggal cari panjang kabelnya. Ini kan panjang kabel yang ini udah dapat 1 meter, kita butuh yang miringnya ya. Ini panjang kabelnya tuh ada 2 sebenarnya. Ini kabel, ini juga kabel ya.
Kita cari dulu panjang kabel yang ada di sini. Maka kita bisa hitung pakai Pythagoras saja. Ini kabel 1, ini kabel 2 lah ya. Di kabel satunya berarti sama dengan 2,4 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Diakarkan. Ini berarti 5,76 ya. Ditambah 1, maka nilai kabelnya sama dengan 6,76. Akar 676 itu kan sama dengan 2,6 ya. Ini adalah kabel satunya, yaitu 2,6 meter ya. Sementara di soal dalam bentuk senti, maka kita ubah dalam bentuk senti, yaitu sama dengan 260 cm. Karena pertanyaannya adalah total panjang kabel, maka kita tinggal hitung aja. Total panjang kabelnya, yaitu kabel 1 ditambah kabel 2. Kabel satunya 260 cm, kabel 2-nya 1 meter, kita ubah ke senti, jadi 100 cm ya. Maka nilainya sama dengan 360 cm. Gitu teman-teman. Sehingga jawabannya adalah yang E ya. Gitu. Ini maaf ya, gambarnya kurang bagus, pas di bukunya juga kurang bagus, jadi saya pas cek ini hasilnya 1 meter, ini 5,6. Gitu. Lanjut nomor 4. Sebuah museum terdapat miniatur piramida berbentuk 5 segi 4 beraturan. Dari data museum diketahui panjang rusuk tegak piramida 4 meter dan membentuk sudut 30 derajat. Di puncaknya, luas suatu sisi tegak piramida tersebut adalah, oke, sebelum itu saya gambarkan dulu bentuknya. Oke, kurang lebih begitu ya. Di sini misalkan si panjang sisi tegaknya 4 cm, 4 meter ya, sesuai dengan informasi. Kemudian dia memiliki sudut di puncaknya sama dengan 30 derajat. Berarti di sini 30 derajat nih teman-teman ya. Pertanyaannya adalah luas suatu sisi tegak piramida tersebut. Ini berarti membentuk sebuah segitiga dengan sudut atasnya sama dengan 30 ya. Nah, kalau kita kaitkan terhadap bentuk segitiga, nanti kita bisa gunakan mencari luas dengan rumus luas segitiga dengan trigonometri ya. Jadi kalau kita gambarkan kurang lebih kayak gini. Ini 4, ini 30 kan. Gitu. Ini sebut saja misalkan sisi apa ya? Ini titik C, ini A, ini B gitu ya. Sehingga kalau kita mencari sisi luasnya, ya kita bisa, luasnya kan bentuknya segitiga. Luasnya kita bisa gunakan rumus L sama dengan setengah dikali AB ya, berarti AB dikali BC dikali sin C. Gitu. Jadi setengah dikali AB-nya 4, ini juga 4, sin C-nya 30 derajat. Sehingga kita bisa punya 16 kali 16. 4 kali 4, 16 bagi 2, 8 ya, dikali sin 30 setengah. Maka luasnya sama dengan 4 meter persegi ya. Karena opsi dalam bentuk desimeter dan meter persegi ke desimeter itu kan satu tingkat ya. Satu tingkat kan dia jadi 100 dikali 100. Jadi ini akan sama dengan 400 desimeter persegi. Jawabannya yang C ya teman-teman ya. Gitu teman-teman untuk soal nomor 4. Ini juga masih mudah ya harusnya. Kita lanjut soal nomor 5. Di soal nomor 5 diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk P cm, sudut antara garis EG dan CF adalah titik-titik. Oke. Di sini dia punya rusuk sepanjang P, kemudian sudut antara EG dengan CF. E ke G itu kalau kita tarik garis, ini kan garis EG ya. Kemudian garis CF itu kan yang ini. Ini mereka sama-sama diagonal sisi atau diagonal bidang ya. Nah, si CF itu kalau kita lihat, nilainya akan sama dengan ED ya. Daripada jauh-jauh ngambil CF, maka kita bisa juga ambil dari E ke D aja teman-teman.
tuh gitu. Sehingga kalau kita tarik sebuah, hubungan antara D dengan G, itu juga akan membentuk sebuah segitiga, ya. Kalau kita gambarkan ulang bentuknya kurang lebih begini nih, kurang lebih seperti ini. Ini misalkan E, kemudian G, dan ini D ya, gitu. Jadi, oh ini kok EF? CF sama dengan ED ya, sorry. Nah, gitu. Nah, kemudian E ke G, itu kan dia diagonal sisi ya. Diagonal sisi itu nilainya nilainya itu sama dengan R akar 2. R-nya atau rusuknya sama dengan P, berarti P akar 2. Dalam hal ini EG itu berarti P akar 2, kemudian E ke D juga P akar 2 karena dia diagonal bidang juga. D ke G juga diagonal bidang juga, berarti ini P akar 2. Sehingga segitiga EGD adalah segitiga sama sisi. Sifat dari segitiga sama sisi pasti memiliki sudut yang sama. Ini kan yang ditanyakan sudut alfanya atau sudut E itu ya. Maka karena sudutnya sama, maka alfa sama dengan 180 dibagi 3 ya. Atau sama dengan 60 derajat. Jawabannya berarti yang D ya teman-teman ya. Gitu untuk soal nomor 5. Oke, kita lanjut soal pemantapan. Pak Budi ingin belajar beternak ayam. Ia lalu membeli sebuah kandang ayam berbentuk seperti gambar. Ini adalah pintunya. Pak Budi meletakkan wadah pakan ayam memanjang di bagian kandang ayam di dalam kandang ayam. Wadah pakan akan menempel di salah satu sisi kandang. Pak Budi ingin meletakkan wadah pakan di sisi yang tegak lurus dengan pintu. Berdasarkan keinginan Pak Budi tersebut, sisi manakah yang mungkin akan dipilih meletakkan wadah pakan ayam? Yang pertama, pakan ayam pasti dia menempel pada bidang yang tegak atau ke atas, nggak mungkin yang mendatar, pasti nanti tumpah kan? Sehingga pintunya itu kan, kalau kita lihat, pintunya itu ada di bidang, pintu itu sama dengan bidang ABEF ya. Nah, tinggal kita cari yang kira-kira bentuknya tegak, tetapi dia tegak lurus dengan bidang ABEF. Sehingga yang mungkin bisa dipakai untuk tempat pakan itu kita bisa pakai BCFG, BCFG ya, atau ADEH, atau ADEH. Bisa sih bagian bawah ABCD itu tegak lurus dengan ABFE, tapi kan kita lihat dia pakan harus ditempel di bagian dalam, masa taruh di bawah? Kan nggak mungkin ya. Sehingga yang paling mungkin ada hanya BCFG, BCFG ada nggak? Oh ada, BCGF ya, sama aja. Kemudian ADH atau ADHI, berarti jawabannya ada di poin 2 dan poin 4, gitu ya. Jangan hanya melihat yang tegak lurusnya saja, kita lihat yang kira-kira cocok untuk taruh pakan. Jadi jangan sampai hanya melihat tegak lurusnya aja, karena kalau tegak lurus bisa juga taruh di atas, kan nggak mungkin ya, gitu. Lanjut nomor 2. Diketahui bahwa trapesium sama kaki JKLM sebangun dengan trapesium kaki MLNF. Berdasarkan gambar, berapakah panjang JP? Oke, untuk mencari panjang J ke P, kita lihat dulu JKLM itu JKLM. M, L, N, MLN, kok F ya? Harusnya P kali ya sini. MLNP kali ya. Nggak ada F soalnya. Oke, berarti kita diminta mencari panjang J ke P. Kalau mencari panjang J ke P ini berarti kita bisa gunakan segitiga ini aja teman-teman ya. Tuh, sorry ini nggak lurus.
Nah gitu. Coba kita buatkan gambarnya saja di sebelah kanan ya. Dia memiliki bentuk kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian dia juga punya di sini. Berarti sini J, kita anggap J. Kemudian ini M, ini P. Ini misalkan bagian bawahnya T lah, ini T, ini U gitu. Nah, gitu. Dan kalau kita lihat panjang yang sebelah sini dari P ke T itu sama dengan S ya, ke tengah berarti ini 2 cm. Kemudian karena dia sama, ini berarti sama kaki, maka di sini juga sama ya. Berarti PM juga akar 5. Itu. Terus apa lagi ya? Terus ini panjang dari sininya 4, berarti ini juga 4 ya. Nah, udah sih paling. Kemudian kita gunakan kesebangunan aja. Kalau kita bandingkan JP, sisi miring besar, kita bandingkan dengan sisi miring kecil, yaitu MP. Gitu. Kemudian sisi alas kecil, eh, alas besar dulu boleh, yaitu kayaknya alas kita belum punya, maka kita pakai sisi tegaknya aja deh ya. Berarti PU kita bandingkan dengan PT ya. Nah, tinggal kita substitusikan saja. JP-nya belum ada, tulis dulu aja. MP-nya akar 5. Kemudian PU 4 tambah 2 ya, 6. Dibagi PT, yaitu 2. Jangan ngambil yang ini ya teman-teman ya. Sering banget kita ngambilnya malah yang ini. Kalau kita ngambil yang ini, mereka nanti nggak membentuk sebuah segitiga, tapi trapesium ya. Jadi yang kita bandingkan sama-sama segitiga. Segitiga besar dan segitiga kecilnya. Tinggal kita hitung, berarti JP-nya sama dengan 6 bagi 2, 3 kali akar 5. Karena pertanyaan nyari JP, ya udah ketemu ya. Jawabannya yang C. Gitu. Oke, lanjut nomor 3. Arif, seorang desain interior, akan membuat desain ornamen jam dinding. Ornamen tersebut berbentuk gabungan segitiga dan lingkaran. Adapun bentuk ornamen jam dan ukuran diberikan pada gambar berikut. Kemudian di sekeliling ornamen jam akan ditempel kayu tipis untuk membuat efek 3 dimensi. Apabila Arif akan membuat 2 buah ornamen jam dinding untuk dijadikan modal contoh, berapakah panjang kayu tipis yang ia perlukan? Berarti kita butuh mencari keliling dari bentuk ini ya. Kita coba buatkan dulu bentuk ilustrasinya. Kurang lebih begitu ya. Kemudian mereka memiliki tinggi. Tinggi totalnya berarti 70 ya. Di sini 70 cm. Kemudian tinggi dari ini kan dia diameternya 20 ya. Otomatis jari-jarinya pasti 10 kan. Sehingga dari sini ke sini itu 10. Berarti 70 kurangi 10 ya 60 ya. Berarti tinggi segitiganya sama dengan 60. Gitu. Terus kalau diameternya 20 sampai dari sini ke sininya 20 gitu. Dan totalnya sama dengan 50. Berarti kan kalau kita kurangi total ini sama dengan 30 dan berdasarkan bentuknya ini sama persis ya, sehingga ini 15, ini juga 15 gitu. Dan jangan lupa ya kalau kita tarik garis ke sini kayak gini aja. Gitu. Kemudian ini jari-jarinya tadi 10 ya. Gitu. Nah, tinggal kita hitung deh. Yang pertama mungkin kita bisa hitung apa dulu ya? Kita cari sisi miring dulu aja kali ya. Sisi miring dari bentuk segitiganya. Kita misalkan X, kita coba mencari nilai X-nya. Mencari nilai X, kita gunakan Pitagoras. X sama dengan, berarti kita ambil sisi tingginya ya, yaitu 60. 60 kuadrat. Kemudian ditambah dengan
Dari sini ke sini kan jari-jari ya, berarti totalnya 15 tambah 10, 25 ya, ditambah 25 kuadrat. Maka kita dapat, ini 60 pangkat 2 itu 3.600, ini 2.500. Maka kita bisa dapatkan, 25 pangkat 2 kok 2.500, 625, maaf. 625 gitu. Kita tambahkan jadi 4225. Nah, berarti 42 tuh 6 ya, 65. X-nya berarti 65. Nah, kalau sudah, berarti kita bisa tambahkan semuanya ya. Tapi sebelum itu kita cari dulu deh, setengah lingkarannya berapa nih. Kita cari nilai setengah lingkarannya. Sekarang kita mencari panjang setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Rumusnya itu kan setengah lingkaran itu sama dengan setengah dari pi dikali d ya. Setengah, pi-nya kita pakai 3,14 aja. D-nya 20 ya. 20 dikali setengah, 10 kali 3,14 berarti 31,4. Ini adalah setengah keliling lingkarannya. Nah, berarti tinggal kita mencari totalnya. Sehingga totalnya kita bisa hitung dari mana? Dari panjang X-nya. X-nya ini kan sama ya berarti ya. Berarti kita tambahkan tuh 65-nya berarti dikali 2 ya. Karena ada 2. Kemudian ditambah dengan ini 15 berarti 15 kali 2. 15 kali 2 ditambah 31,4 si keliling lingkarannya. Gitu kan? Jangan lupa bendanya ingin dibuat sebanyak 2 katanya kan ya. Maka kita kalikan dengan 2. Ini berarti 2. Nah, gitu. Berarti 2 dikali 65 kali 2 130 ditambah 15 kali 2 30, ini 31,4 ya. Maka kita bisa punya 2 dikali 130 tambah 30 160 tambah 31,4 berarti 191,4 ya. Kita kali 2 aja teman-teman ya. 191,4 kali 2. Apa ya? 38. Oh ya ada tuh 382 ya. Berarti 382,8. Jawabannya yang D ya. Gitu teman-teman untuk soal nomor 3. Dirasa sih nggak terlalu susah, cuman penerapannya banyak menggunakan konsep-konsep ya. Oke, kita lanjut nomor 4. Sebuah ruangan perpustakaan digital interaktif berbentuk kubus dengan panjang sisi 12 meter. Di dalam ruangan tersebut terdapat berbagai benda berikut. Titik A, posisi kamera pemantau keamanan yang terpasang di sudut langit-langit dan tepat di pertemuan antara dinding kiri dan belakang. Berarti di sini ya. Kemudian posisi layar informasi digital yang dipasang tepat di tengah dinding kanan. Berarti di sini. Posisi C yaitu posisi etalase buku digital yang berada di tengah dinding depan. Ini ya. Berada di tengah dinding depan. Oke. Posisi meja peminjaman otomatis yang berada di tengah dinding kiri. Di sini. Di tengah dinding kiri. Meja mah nggak mungkin di atas ya. Ya kan harusnya mah. Ya bener ya di sini posisinya di tengah-tengah gitu. Nah ya gitu ya. Posisi scanner otomatis yang berada di tengah lantai ruangan. Oh berarti di sini. Scanner yang tengah-tengah.
Oke, manakah jarak antara dua benda berikut yang lebih dari 12 meter? Oke, berarti kita coba cari dulu kali ya. Cari dulu setiap hubungan antara benda-benda di pilihan ya. Berarti coba kita eh, gambar aja deh, gambar aja untuk setiap bendanya. Yang pertama, jarak kamera pemantau dan meja peminjaman. Berarti jarak kamera itu di A, meja peminjaman itu di D ya. Berarti pilihan pertama atau di pilihan atau di opsi satu yaitu kamera dan meja peminjaman. Meja peminjaman itu berarti A ke D ya. Gitu. Berarti kalau kita tarik garis dari A ke D kayak gini ya, akan bentuk sebuah segitiga. Tuh. Berarti kalau kita gambarkan ulang bentuknya ya segitiga siku-siku. Ini A, ini D. Kemudian A ke bawah itu kan rusuk aja ya, berarti ini 12. Kemudian karena D-nya di tengah-tengah, maka ini 6. Totalnya kan 12, ini 6 ya. Berarti AD-nya kita bisa cari pakai Pitagoras. 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya. Berarti 144 ditambah 36. Sama dengan 180. Akar 180 itu di angka 13-an ya. 13,416. Ini pasti lebih dari 12. Pertanyaannya itu kan mencari yang lebih dari 12 ya. Berarti jawaban ini benar. Itu. Kemudian jarak antara kamera pemantau dan layar informasi. Berarti kita ke poin kedua ya. Yaitu kamera dan apa tadi? Layar informasi kalau nggak salah. Ya, layar informasi. Layar informasi itu merupakan titik B ya, yang mana dia ada di tengah-tengah si tembok kanan. Ini berarti AB ya. Berarti kalau gitu kita bisa hubungkan gambarnya. Ini saya hapus ya yang sebelah sini. Jadi gambarnya kayak gini nih. Nih ke sini, sini ke sini. Nah, gitu. Itu kan, ini kan siku-siku ya. Sehingga kalau kita bisa gambarkan ulang, kurang lebih begini. Nah, gitu. Ya, ini berarti A, ini B. Sisi yang ininya 12, kesininya merupakan diagonal bidang atau diagonal sisi. Karena tengah-tengah, maka setengah dari diagonal bidang. Diagonal bidangnya itu diagonal bidang pada rusuk itu sama dengan R akar 2 ya. R-nya sama dengan 12. Maka ini sama dengan 12 akar 2. Karena di tengah-tengah, maka ini sama dengan 6 ya. Setengah dari 12. 6 akar 2. Gitu. Jadi kita bisa cari panjang AB-nya pakai Pitagoras lagi. 12 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat ya. Dihitung aja, ini 144 ditambah 36 kali 2, 72 ya. Oke, ini sama dengan 216. Akar 216 itu sekitar 14,69 ya. Ini otomatis lebih dari 12. Berarti informasi kedua juga bernilai benar. Tinggal kita cek pernyataan yang ketiga, jarak antara kamera pemantau dengan etalase. Yang ketiga ya, kamera dan etalase. Kamera itu tetap di pojok, etalase itu ada di poin C ya.
Ini kita hapus, berarti kalau kita tarik garis ke etalase di bawah, itu bentuknya kayak gini. Nah, gitu ya. Segitiga lagi tuh, ya kan? Berarti kita bisa cari dulu tuh panjang dari E ke C, titik pojok ke C-nya berapa. Kalau ini kan udah pasti 12 ya sininya ya. Coba kita gambarkan dulu. Nah, ini titik A-nya, ini titik C. Ini siku-siku. Nah, kita harus tahu dulu panjang ininya berapa nih. Nah, untuk mencari panjang ininya, kita bisa manfaatkan segitiga. Segitiga yang ini aja, teman-teman. Yang bawah ya. Tuh, ini kan siku-siku di sini. Ini 12, ini 6, ya kan? Berarti kita coba bikin segitiga kecil dulu sini. Kemudian ini titik C ya, sini titik C-nya. Ini 12, ini tadi 6. Berarti cari X-nya dulu nih. X-nya berarti bisa dari 12 kuadrat tambah 6 kuadrat ya. Ini sama dengan 180 diakarin jadi 6 akar 5 ya. Sehingga titik di sini 6 akar 5 nih. 6 akar 5, di sini 12, maka si AC-nya kita bisa dapatkan 12 kuadrat ditambah 6 akar 5 kuadrat. Yang lupa diakarkan, maka ini 144 ditambah dengan 180 ya. Maka hasilnya sama dengan 324. Akar 324 tuh 18 ya. Kita. Nah, ini lebih dari 12, sehingga pernyataan 4 juga betul. 3, sorry, pernyataan ketiga juga betul. Kita lanjut ke pernyataan keempat, yaitu jarak antara scanner dengan atap. Oh, ini gampang ya. Scanner dengan atap mah langsung aja. Scanner dan atap. Kan scanner itu ada di bawah ya. Scanner itu kan ada di tengah-tengah, dan atapnya itu kan ada di tengah-tengah atas juga. Ini kita hapus ya. Ini kan kalau kita tarik garis sini, sini, ya otomatis sama aja kayak panjang rusuknya ya. Yang mana nilainya sama dengan 12. Berarti nilai sama dengan 12. Ini sama dengan 12, berarti ini tidak memenuhi ya. Karena kita butuh yang lebih dari. Yang kelima, jarak antara layar informasi dengan etalase buku. Layar informasi itu di B, kemudian etalase itu di C ya. Oh, B ke C ini ya, berarti ke sini gitu berapa. Nah, kita bisa gunakan, nah gitu aja ya, tegak lurus di sini. Sehingga kita bisa gambarkan ini tadi apa ya, layar informasi ya. Layar informasi dan etalase. Itu BC ya. Maka kita bisa gambarkan tadi gambarnya. Ini ya kurang lebih tadi ya. Ini BC, panjang B ke C itu yang dicari. Ini kan setengah dari 12, 6 ya. Ini kan setengah dari diagonal sisi atau diagonal bidang, yaitu 6 akar 2 ya. Jadi nilainya ini adalah 6 dan ini 6 akar 2. Kita pakai Pitagoras lagi, berarti BC-nya sama dengan 6 kuadrat tambah 6 akar 2 kuadrat ya. Jadi kita bisa dapatkan 36 ditambah dengan 72. Ini sama dengan 108 ya. Akar 108 itu kalau kita ganti sebagai bilangan desimal aja, itu di sekitar 10,4. Ini kurang dari 12. Maka salah ya. Berarti yang benar hanya ada di poin 1, 2, dan 3 ya teman-teman. Untuk soal nomor 4. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut soal nomor 5.
Nomor 5, berdasarkan gambar tersebut, pasangan sudut manakah yang membentuk sudut 180 derajat? Oke, berarti gampang ya. Untuk mendapatkan 180, berarti yang ini aja teman-teman. Kita lihat, si F sama si B itu kan akan membentuk sebuah garis pelurus ya. Sehingga dia kalau digabungkan akan mendapatkan sudut 180, berarti sudut F ditambah sudut B sama dengan 180, gitu. Kalau misalkan ini juga sama, E sama D juga bisa sama ya, yaitu nilainya sama dengan, yaitu sudut E ditambah sudut D sama dengan 180 juga. Terus yang ini juga sama, B sama D, sudut B sama sudut D sama dengan 180 juga. Terus apa lagi ya? Oh ya, sudut B sama sudut C itu kan dia trapesium ya. Ini kan 90, 90, ini pasti 180 nih. Berarti sudut B ditambah sudut C juga sama dengan 180. Sehingga tinggal kita cek aja. Yang pertama, A dan B itu salah. A dan E, A-nya di sini, E-nya di sini, enggak ya. Yang ketiga, B sama C betul. Kemudian B sama D betul. E sama C. Nah, ini perlu kita cek ya. E sama C itu kalau dilihat-lihat, E sama C, oh iya, karena kalau kita coba teruskan garisnya, si titik E itu ada di sini sebetulnya kan, nilainya sama tuh kan. Berarti sudut E sama sudut C kalau digabungkan jadi 180 juga. Berarti betul ya, hanya ada di poin 3, 4, dan 5 untuk nomor 5. Gitu. Lanjut soal nomor 6. Perhatikan permasalahan kotak berikut. Suatu trapesium sama kaki dengan tinggi 4 cm dan luasnya 18 cm memiliki panjang garis sejajar dalam senti, berupa bilangan asli A dan B dengan A kurang dari B. Apakah keliling trapesium tersebut kurang dari 17? Oke, coba kita gambarkan dulu. Misalkan karena si A-nya itu kurang dari B, berarti A yang di atas ya. Ini B yang di bawah, ini punya tinggi sepanjang 4 cm ya. Dan luasnya sama dengan 18 cm. Oke. Berarti coba kita langsung cek aja ke rumus. Itu rumusnya kan luas sama dengan sisi sejajar, dalam hal ini A ditambah B dibagi 2 ya, dikali T-nya tinggi. Kita substitusikan luasnya dalam soal 18, berarti kita bisa tuliskan 18 sama dengan A ditambah B dibagi 2 ya, dibagi 2 kali tingginya 4. Jadi kita bisa punya 4 bagi 2, 2, 18 bagi 2, 9 ya, berarti A ditambah B-nya sama dengan 9. Ini kita anggap pernyataan I1 ya. Kemudian kita cek dari pernyataan 1. Dari pernyataan 1 itu B sama dengan A ditambah 1. Maka kita bisa substitusikan aja tuh. Ya, substitusikan B sama dengan A plus 1 ke persamaan I1 ya. Sehingga kalau saya punya 9 sama dengan A ditambah B, B-nya kita ganti dengan A plus 1 ya. Sehingga kita bisa punya ini 2A berarti 8. Dalam hal ini berarti A-nya sama dengan 4 ya. Kalau A-nya sama dengan 4, selisihnya mereka 1, maka B-nya pasti 5. Gitu. Nah, kalau pertanyaannya mencari apakah luasnya kurang dari 17, tinggal kita tambahin aja, kita substitusiin aja. 4 tambah 5 bagi 2 dikali dengan 4. Ini berarti 9 per 2 dikali 4 ya. Berarti 9 kali 2, 18. 18 itu lebih dari 17. Artinya pernyataan 1 itu salah. Tapi apakah cukup? Cukup untuk menjawab pertanyaan. Gitu ya.
Tinggal kita cek pernyataan kedua. Untuk pernyataan kedua, yaitu B sama dengan A ditambah 4 ya. Masih sama, substitusikan saja nilai B-nya ke persamaan I1. Yaitu A ditambah, B-nya kita ganti dengan A ditambah 4 sama dengan 9 ya. Berarti 2A sama dengan 9 kurangi 4, 5. Maka A-nya 5/2. Kalau A-nya 5/2, berarti B-nya sama dengan tambah 1 ya. Tambah 4. 4 ditambah 4 tuh 8. 8 tambah 5, 13 ya. 13/2. Sedangkan di pernyataan soal bahwa mereka nilai A dan B-nya harus bilangan asli. Berarti mereka ini tidak memenuhi ya. Ini juga tidak memenuhi. Sehingga pernyataan 2 tidak cukup. Tidak cukup. Gitu. Sehingga pernyataan yang tepat hanya pernyataan 1 saja. Jawabannya yang A ya. Gitu teman-teman. Untuk soal nomor 6, kita lanjut soal nomor 7. Bu Indah memiliki usaha menjual sambal tomat. Sambalnya dikemas dalam kaleng. Setiap kaleng akan ditempeli label atau stiker yang berisi informasi produk seperti nama sambal. Bagian kaleng yang akan dilapisi stiker hanya bagian selimut saja. Ini berarti bentuknya tabung ya. Berikut adalah gambar dan ukurannya. Kalau berdasarkan gambar berarti di sini D-nya atau diameternya sama dengan 7 cm ya. Kemudian tingginya sama dengan 12 cm. Gitu. Bu Indah ingin mencetak stiker tersebut pada kertas berukuran 28 cm kali 44 cm. Setiap lembar kertas cetak harganya 8.000. Jika Bu Indah ingin membuat 120 stiker, maka berapakah total biaya yang perlu dikeluarkan untuk mencetak semua stiker tersebut? Oke, berarti kita cari kelilingnya aja ya, karena kan kita ingin mencari luas permukaan selain tutup dengan alas, berarti kita nyari kelilingnya dulu. Kita cari keliling lingkaran atas bawahnya. Keliling itu rumusnya Pi dikali D. Nah, oke, kelilingnya kita belum punya ya, berarti Pi-nya 22, diameternya 7 ya. Maka kelilingnya sama dengan 22 cm. Gitu. Jadi kita punya selimut dari kalengnya. Selimut kaleng itu sama dengan 12 dikali 22 ya. Ukurannya 12 dari tingginya gitu kan. Karena Ibu Indah ini punya ukuran 28 dikali 44, maka yang kita dapatkan cuma dapat 4 ya. Dapat 4 stiker sebetulnya setiap satu lembar tuh. Ini kalau saya buatkan ilustrasinya akan dapatkan seperti ini. Karena Bu Indah punya ukuran 28 kali 44, maka dan kita juga punya ukuran 12 kali berapa itu? 22. Maka kita akan bisa punya gini aja palingnya. Jadinya sedikit dapatnya teman-teman. Yaitu ini berarti 12 kali 12 itu 12 tambah 12 itu kan 28 ya, bagi 2 sininya. Dengan setiap ukurannya adalah masing-masing 2, 2. Ini 22, 22 gitu. Ini kan 22 kali 12, 12, 22 kali 12 berarti cuma ada 4 nih. Nah, sisanya sisa di sini. Nggak kepake ya, bagian sini nggak kepake. Sehingga kita hanya punya 4 stiker. Sehingga diperoleh 4 stiker untuk 1 lembar. Gitu. Sehingga karena di sini kita butuh 120 stiker ya tinggal kita 120 dibagi 4. Maka kita akan butuh sekitar 30 lembar stiker ya. Nah, ya udah tinggal kita kalikan dengan harga setiap kertasnya.
yaitu 30 dikali dengan 8.000 sama dengan 240.000 ya. Itu mudah ya, jawabannya berarti yang B. Oke, lanjut nomor 8. Suatu prisma persegi memiliki tinggi 5 dan volumenya 8. Berdasarkan informasi di atas, pilihlah jawaban dari pilihan yang tersedia pada setiap baris. Yang pertama, luas permukaan prisma tersebut sama dengan 112. Yang kedua, panjang diagonal ruang prisma lebih dari 7. Yang ketiga, suatu bola berdiameter 6 dapat memuat prisma tersebut. Oke, di sini kalau kita tuliskan dulu ya. Tadi dia punya tingginya 5, kemudian volumenya sama dengan 80. Kalau berdasarkan Kalau berdasarkan rumus untuk mencari volume itu volume sama dengan volume prisma ya, luas alas dikali tinggi kan. Kemudian dia alasnya berbentuk persegi. Tulis dulu aja deh, 80 sama dengan luas alas dikali tingginya 5 ya. Maka luas alasnya sama dengan 80 dibagi 5. Maka luas alas sama dengan 16. Karena bentuknya persegi, maka ini sama saja dengan sisi kuadrat ya. Berarti sisi kuadrat sama dengan 16, maka sisi perseginya sama dengan 4, teman-teman ya. Gitu. Terus untuk mencari luas permukaannya, LP prismanya yaitu 2 kali luas alas ya. 2 kali luas alas ditambah keliling kali tinggi ya. Keliling alas kali tinggi. Ya udah, 2 kali luas alas, alasnya 2 kali luas alasnya tadi berapa? 16 ya. Nah, 16 kelilingnya karena dia bentuknya persegi berarti 4 kali isinya, yaitu 4 dikali tingginya 5. Itu berarti 2 dikali 16 32, 4 kali 4 16 kali 5 80 ya. Maka luas permukaan prismanya sama dengan 112. Pernyataan 1 betul. Kemudian kita bisa cari pernyataan kedua. Pernyataan kedua itu panjang diagonal ruang prisma lebih dari 7. Nah, untuk mencari panjang diagonalnya, kita coba ilustrasikan dulu. Karena dia alasnya persegi dan tingginya lebih panjang daripada sisinya, otomatis mirip dengan balok ya teman-teman ya. Dan yang ditanyakan kan diagonal diagonal ruang ya. Berarti sama saja mencari sisi sini ke bawah ini kan. Nah, kurang lebih gitu kan. Betul ya. Nah, berarti kita kayak mencari diagonal ruang gini. Sehingga kita butuh sisi yang ada di sini nih. Ya kan? Karena di sini ya kita punya sisinya 4, sini 4, berarti kan sini 4 akar 2 ya. 4 akar 2 di sini sama dengan 5. Berarti kita bisa cari diagonal ruangnya, kita simbolkan DR aja sama dengan 4 akar 2 dipangkatkan 2 ditambah 5 pangkat 2 ya. Diakarkan. 4 pangkat 2 16 kali 2 32 ditambah 25 ya. Maka hasilnya sama dengan 57. Akar 57 maksudnya. Apakah lebih dari 7? Karena kan 7 itu sama dengan 49 kan ya. Maka ini lebih dari teman-teman ya. Lebih dari akar dari 49. Maka jawabannya benar. Kemudian kita ke pernyataan terakhir, suatu bola berdiameter 6 dapat memuat prisma tersebut. Diameter 6. Oke, kalau diameter 6 itu kan sama dengan sama saja dengan akar 36 kan. Nah, akar 36 itu lebih kecil daripada akar 57. Otomatis kan tidak ya, tidak memuat. Nggak bisa masuk dong. Ini kan lebih gede.
Ya, gitu ya. Sehingga jawabannya adalah benar-benar salah. Gitu teman-teman untuk soal nomor 8. Kita lanjut soal nomor 9. Kamar suatu ruangan mempunyai ukuran 5 kali 3 kali 4. Di tengah pertemuan dua dinding dipasang lampu. Jarak terjauh antara lampu dan pojok ruangan adalah oke. Karena ukurannya 5, 3, 4, berarti kita buatkan dalam bentuk balok aja. Berarti ini 5, ini 3, ini 4. Gitulah ya, kurang lebih gitu. Kemudian di tengah pertemuan dua buah dinding dipasang lampu. Jarak terjauh antara lampu dengan pojok. Jarak terjauh di tengah pertemuan antara dinding. Oke, berarti misalkan kita punya dinding kiri dengan dinding depan ya. Misalkan di sini kita pasang sebuah lampu kuning. Nah, yang dicari adalah panjang terjauh, jarak terjauh, maka nariknya ya ke sini ya. Kalau kita bikinkan koordinatnya berarti sini A, ini B, C, D, E, F, G, H ya. Kalau ke sini kan belum jauh ya. Yang paling jauh tuh yang ke C tuh. Berarti kita tarik ke titik C aja. Sehingga kita bisa dapatkan segitiga ini. Nah, gitu kan. Ini siku-siku di sini. Kalau kita gambarkan ulang kurang lebih begini. Nah, kurang lebih gitu lah ya. Ini ya A misalkan titik P lah ya. P dan C. Ini A ke E-nya itu kan A ke P-nya kan setengah dari A. Ini berarti 2. Ininya berarti A ke C-nya kita cari dulu pakai Pitagoras. 5, 3. Di AC-nya sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ya. 25 tambah 9 itu akar 34. Gitu. Tinggal kita hitung aja. Berarti PC-nya sama dengan AC kuadrat ditambah PA kuadrat ya. Masukin saja AC-nya akar 34 dikuadratkan, PA-nya 2 kuadrat. Berarti ini 34 ditambah 4 ya. 34 tambah 4 sama dengan akar 38. Jawabannya yang D. Gitu, ini mudah ya. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Diketahui kubus KLMN OPQR dengan panjang rusuk 6 cm, jarak titik M ke bidang LNQ. Jarak, sorry, saya belum ganti nih. Ini saya ganti dulu. Berarti kita bikin dulu garis LNQ-nya atau si bentuk segitiga ini ya kalau kita hubungkan nih. Kita bikin bangun LNQ-nya dulu. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah jarak M terhadap si LNQ tersebut. Ya sama saja mencari panjang dari M ke pusat tengah-tengah ya pusat dari si bidang LNQ tersebut ya. Di sini di tengah-tengah ini nih kalau kita gambarkan ya, sehingga sama saja kalau kita tarik garis dari titik Q ke bawah sini gitu. Jadi kalau kita gambarkan ulang kurang lebih bentuknya nanti kayak gini nih. Jadi kita akan bikin bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, ini Q, ini M, ini titik tengah-tengah, berarti ini misalkan apa ya? T kali ya. Ini berarti T. Kemudian ini titik tengah-tengah sini. Ini juga tegak lurus ya. Misalkan S. Yang kita cari berarti panjang M ke S-nya berapa? Nah, gitu. Karena dia rusuknya 6, berarti M-nya 6. Kemudian M ke T. M ke T itu kan dia diagonal setengah dari diagonal bidang ya. Diagonalnya 66, 6 akar 2, berarti MT-nya 3.
akar 2 ya. Itu. Terus apa lagi ya? Panjang T ke Q kali ya. Panjang T ke Q kita gunakan Pitagoras dulu. T ke Q sama dengan 6 kuadrat ditambah dengan 3 akar 2 kuadrat. Diakarkan. Ini sama dengan 36 ditambah 9 kali 2 ya. 18. Jadinya sama dengan akar 54. Ini berarti T-nya kita bisa dapatkan 3 akar 6. Nah, dari sini kita bisa memanfaatkan nilai tersebut untuk mencari luas dari segitiga yang kita punya ini. Untuk mencari segitiga yang kita punya ini kan bisa pakai dua sisi ya. Yang pertama, TM sebagai alasnya, QM sebagai tingginya. Berarti kita bisa tulis TM dikali QM dibagi 2. Atau kita juga bisa gunakan TQ sebagai alasnya, tingginya MS gitu kan. Dibagi 2 juga. Kita substitusikan nilai TM-nya. TM 3 akar 2, QM-nya 6. Nah, ini sama-sama per 2 ya, berarti kita bisa coret. Jadi kita T-nya aja, kita langsung tuliskan T ke Q-nya 3 akar 6 ya, dikali MS. Sehingga MS itu sama dengan 18 akar 2 dibagi dengan 3 akar 6 ya. Ini sama aja dengan 18 bagi 3 kan 6 ya. 6 akar 2 per 6 akar 6 gitu. Maka kita bisa sederhanakan 6 per akar 6 kali akar 2 kali akar 6 per akar 6 ya. Sehingga kita bisa punya 6 per 6 akar 12. Jadi MS-nya sama dengan akar 12 atau sama dengan 2 akar 3. Jawabannya yang B ya. Itu teman-teman untuk soal nomor 10. Kita lanjut nomor 11. Diketahui limas peraturan TABCD dengan panjang rusuk 6 cm, titik P pada CT sehingga TP banding PC sama dengan 2:1. Jarak P ke bidang BDT adalah titik-titik. Misalkan ini berarti titik T, kemudian ada A, B, C, dan D. Gitu. Dan titik P itu berada di titik CT. Jadi CT sehingga TP-nya 2:1. Berarti sini ya. Ini titik P-nya berarti kita punya ini 2, ini 1. Perbandingannya gitu. Oke, terus kalau kita tarik sebuah garis sebetulnya, kalau titik pusat. Kita bikin dari titik pusat. Kita bisa punya kayak gini teman-teman. Nah gitu ya. Jadi nanti kita bisa dapatkan segitiga seperti ini. Ini berarti T, kemudian O, ini C ya. Dan ini misalkan P. Oh ya, berarti kalau tarik garis ke P juga bisa nih. Nah gitu ya. Nah misalkan di sini titik Q lah ya. Gitu. Perbandingannya sini 2:1 ya. Jadi kalau berdasarkan perbandingannya, kita bisa punya TP banding PC sama dengan 2:1. Jadi kita bisa dapatkan nilai dari TP itu sama dengan 2/3 dari panjangnya. Panjangnya tadi 6 ya. Kali 6 berarti ini 4 TP-nya. Kemudian berarti PC-nya pasti sama dengan 2 ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, panjang AC. Panjang AC itu kan diagonal sisi dari perseginya. Ininya berarti 6 akar 2 ya. Terus dari O ke C
itu kita bisa dapatkan setengah dari 6 akar 2, berarti 3 akar 2. Ini berarti 3 akar 2. Nah, dari sini kita bisa gunakan kesebangunan untuk mencari jarak P ke BDT atau panjang PQ ya. Berarti kita bisa bandingkan antara PQ, kita bandingkan dengan OC. Terus apalagi TP aja, TP dibandingkan dengan TC ya. PQ-nya kita belum punya, OC-nya kita punya 3 akar 2. T ke P-nya kita punya 4, T ke C-nya 6. Sehingga PQ sama dengan 4 dikali 3 akar 2 dibagi 6 ya. 4 kali 3, 12 bagi 6, 2 akar 2. Jawabannya yang D ya. Itu teman-teman untuk soal nomor 11. Sebuah prisma segitiga ABCDEF dengan panjang rusuk alasnya AB sama dengan AC sama dengan 12 cm. Sudut ABC 30 derajat dan tinggi prisma 20 cm. Luas permukaan prisma tersebut adalah titik-titik. Misalkan bentuknya seperti ini ya. Ini A, ini B, kemudian ini C, D, E, dan F. Dan A ke B sama dengan 12, nilainya sama dengan A ke C ya, ini juga 12. Dan tingginya 20 cm, jangan lupa. Terus sudut ABC sama dengan 30 derajat. ABC itu berarti yang ini ya. Ini 30 derajat. Nah, karena dia sama kaki, teman-teman. Berarti sudut di sini dengan sini sama ya. Berarti ini juga 30. Sehingga kalau berdasarkan nilai segitiga itu kan totalnya 180 sudutnya. Berarti kalau sini 30, 30 berarti sini 120 ya. Gitu. Jadi, kalau pertanyaannya adalah berapakah luas permukaan tersebut, ya tinggal kita bisa cari nilai si ini aja ya. Kita cari si panjang BC-nya, kita gunakan aturan kosinus saja. Aturan kosinus untuk mencari nilai BC-nya. Berarti kita bisa dapatkan BC sama dengan kuadrat ya. 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikurangi 2 dikali 12 kali 12 dikali cos 120. Sehingga ini 144 tambah 144 dikurangi 12 kali 12 atau 44 kali 2, 288 ya. Kemudian dikali cos 120. Cos 120 itu negatif setengah kan. Maka kita bisa punya ini 288 ditambah dengan 144, teman-teman. Sehingga nilai BC-nya sama dengan 432. Karena kita butuh BC, kita akarkan ya. Ini berarti sama dengan 144 kali 3, berarti 12 akar 3. Ini adalah nilai BC-nya. Kemudian, kalau kita ingin mencari luas, luas permukaan ya tinggal kita hitung aja ya. Luas permukaan itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali tinggi kan. Nah, luas alasnya kita bisa cari pakai aturan luas saja pakai trigonometri ya. Berarti 2 dikali setengah dikali 12 dikali 12 kali sin 120 gitu. Ditambah kelilingnya. Kelilingnya tadi ada 12 tambah 12 tambah 12 akar 3 ya, dikali tingginya 20. Udah, tinggal kita hitung. Ini berarti 12 kali 12, 144 dikali 100 sin 120 setengah akar 3 ya. Ditambah dengan 12 tambah 12, 24. Ditambah 12 akar 3 dikali 20. Udah deh, berarti
Ini 72 akar 3 ditambah 24 kali 20, 480. 12 kali 20, 240 akar 3. Maka kita bisa punya 72 tambah 240, 312 ya, akar 3 ditambah 480. Ada nggak ya? Ada yang E ya. Itu teman-teman untuk soal nomor 12, ini cukup panjang tapi nggak terlalu susah sih. Modal kita aja yang agak banyak, yaitu materi tentang luas dalam trigonometri, luas segitiga dalam trigonometri, dan aturan kosinus serta luas permukaan sebuah prisma. Gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor terakhir, 13. Diketahui kubus A, B, C, D, F, G, H, titik M terletak pada rusuk AD sedemikian hingga AM MD 1/2, titik N berada di rusuk CD sedemikian hingga CNND 1/2. Jika P berada di rusuk DH sedemikian hingga DP banding PH sama dengan 2/1. Dan jika alfa adalah sudut antara bidang MNP dan garis FH, maka nilai sin alfa sama dengan titik-titik. Oke, berarti coba kita gambarkan dulu. Misalkan tadi titik apa ya? Titik M ya, terletak pada AD. Ini berarti M misalkan. Terus titik N berada di CD, N ya. Ini N. Kemudian titik P pada DH. Ini P. Kemudian kalau kita tarik garis ya, MNP. Nah, gitu ya. Akan bentuk sebuah segitiga. Gitu. Terus coba kita misalkan ya, di sini rusuknya belum ada. Kita misalkan aja. Misalkan panjang rusuknya sama dengan A. Dan yang ditanyakan itu sin alfa. Alfa adalah sudut antara bidang MNP dan garis FH. FH. Coba kita bikin ini dulu deh. Hubungkan antara HA, kemudian HC. Pengen tahu ada hubungan nggak kira-kira? Nah, gitu ya. Oke. Oh ya, ada hubungannya teman-teman ya. Jadi kalau kita ingin mencari panjang tadi FH, si besar FH dengan MNP, berarti kita sama saja mencari. Oke. Oh ya, ada hubungan di sini. Kita bikin ACH ini merupakan bentuk yang sebangun dengan MNP ya teman-teman ya. Jadi kalau ingin mencari besar sudut antara MNP dengan FH, itu sama saja mencari hubungan. Coba kita bikinkan dulu garisnya sebentar. Hubungan antara, kalau misalnya kita bikin sebuah titik di sini, titik tengah ya. Itu. Ini kan kalau kita tarik garis akan bentuk seperti ini. Nah, gitu kan. Tuh, ini ke tengah. Nah, gitu. Ini tengah-tengahnya. Sehingga nanti akan bentuk sebuah sudut di sini, teman-teman. Ini misalkan, oh ya bagian bawahnya ini O aksen. Jadi kalau kita bikinkan gambar ulang, bentuknya kurang lebih kayak gini. Ya, kita anggap bagus saja ya. Ini berarti H-nya, kemudian sini O aksen, sini F, dan sini adalah O ya. Dan ini adalah sudut antara si FH dengan si garis ini ya, si bidang apa ini namanya? Bidang AHC, ACH. Nah, yang kita butuhkan adalah sudut yang ada di sini, si alfanya ini disebut. Gitu. Nah, terus kita bisa cari dulu nih
hubungan antara sisi-sisinya. Yang pertama O sama O aksen tuh panjangnya kan rusuk ya, berarti ini sama dengan A, kemudian HO aksen itu sama dengan setengah dari diagonal sisi. Diagonal sisinya berarti A akar 2. Jadi sini sama dengan setengah A akar 2 gitu. Jadi kita bisa cari sisi HO-nya dulu. HO sama dengan gimana? Berarti HO sama dengan setengah A akar 2 dikuadratkan ditambah A kuadrat ya. Berarti seperempat A kuadrat dikali 2 ditambah A kuadrat ya. Berarti setengah A kuadrat ditambah A kuadrat. Berarti di sini setengah tambah 1 ya. Wait, ya betul ya. Berarti diakarin aja nanti. Kita akarkan berarti 3/2 A pangkat 2 ini HO aksennya. Nah, kita berarti HO aksennya sama dengan A akar 3/2. Pertanyaannya adalah mencari nilai sin-nya. Berarti kita bisa cari nilai sin-nya pakai rumus sin alfa sama dengan depan per miring ya. Depannya A, miringnya adalah A dikali dengan 3/2. Maka kita bisa dapatkan A-nya habis kecoret ya. Ini akan sama dengan akar 2 per akar 3. Kita kali sekawan. Akar 3 per akar 3. Maka kita bisa dapatkan 1/3 akar 6 ya. Jawabannya berarti yang A ya. Gitu teman-teman ya. Hati-hati jangan bingung untuk gambarnya. Jadi di antara si FH dengan si ACH itu ada sudut yang berhimpit di sini. Nah, itu yang dicari. Kenapa kita mencari dari ACH? Karena si ACH itu merupakan bentuk kesebangunan dari MNP. Soalnya kalau pakai MNP nggak ada hubungannya kan, maka kita bikin bangunan pembantunya. Itu ya teman-teman. Ini bukan soal terakhir ya teman-teman, masih ada 14 dan 15. Saya kira terakhir. Oke, kita lanjut ke 14. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 2 akar 2. Jika titik P di tengah-tengah AB dan titik Q di tengah-tengah BC, maka jarak antara titik H dengan garis PQ adalah titik-titik. Berarti ini titik P, kemudian di tengah-tengah BC ada Q ya. Ini Q. Kemudian ditarik antara titik H dengan PQ. Coba kita tarik garis P ke Q-nya. Yang dicari adalah jarak antara H ke PQ. Berarti ya sama saja membuat kayak gini ya. Membuat segitiga. Kemudian kita tarik garis ke sini. Nah, ini adalah jarak antara H ke PQ. Kita sebut misalkan titiknya apa ya? Titik apa ini? Misalkan R lah ya. Gitu. Karena panjang rusuknya 2 akar 2, kita cari dulu tuh panjang. Untuk mencari HR itu kan butuh P ke Q dulu ya. Berarti untuk mencari P ke Q, kita gunakan Pitagoras. Yaitu kan AB-nya 2 akar 2, berarti PB-nya akar 2 ya. Akar 2 ditambah akar 2 dikuadratkan dan diakarkan. Berarti 2 ditambah 2, berarti ini sama dengan 4 ya. Akar 4 berarti PQ-nya 2. Nah, kemudian kita cari panjang H ke R-nya. Sebelum nyari panjang H ke R, berarti kita butuh nyari panjang H ke P dulu kali ya. Iya nggak? H ke P-nya berapa gitu. Nah, untuk mencari H ke P, kita manfaatkan HA aja ya. Ini kan HA. Sorry. Ini HA. Nah, ini kan tegak lurus di sini ya.
Berarti kita bisa cari HP-nya sama dengan HA kuadrat ditambah dengan, cari HA-nya dulu aja ya, susah nyari HP-nya. Nyari HA-nya dulu. Nyari HA-nya kita bisa manfaatkan H ke A kan diagonal ruang ya, diagonal bidang, sorry. Ya berarti 2 akar 2 pangkat 2 ditambah dengan 2 akar 2 pangkat 2 ya. Jadi ini 8 tambah 8 ada akar 16 ya. Sehingga HA-nya sama dengan 4 teman-teman. HA-nya 4. Nah, kita bisa cari panjang HP-nya pakai HA. Berarti HP sama dengan HA-nya 4 kuadrat, kemudian AP-nya kan 2 akar 2 ya. 2 akar, akar 2, karena setengahnya kan. Akar 2 kuadrat. Jadi 16 ditambah 2 akar 18 ya. Akar 18. Nah, baru kita nyari HR-nya. Untuk mencari HR-nya berarti akar 18 kuadrat ditambah setengah dari PQ, yaitu 1 kuadrat. Sehingga kita bisa punya 18, wait. Sisi tegaknya kan di sini ya. Berarti dikurang, sorry. Berarti 18 dikurangi 1, diakarkan. Berarti HR-nya sama dengan akar 17. Jawabannya berarti yang C ya. Hati-hati teman-teman ya, karena 19 juga ada nilainya nih. Jadi kita pelan-pelan pakainya, berarti sebelum mencari HR kita cari dulu PQ-nya. PQ udah selesai, kita nyari HP-nya. Sebelum dapat HP kita cari dulu HA-nya. Cari HA dulu. Gitu ya. Oke, akhirnya di soal terakhir, soal nomor 15. Diberikan kubus A, B, C, D, F, G, H, titik P, Q, R, S masing-masing pada AB, BC, CD, dan AD, sehingga BP sama dengan CR sama dengan AB per 3, dan QC-nya sama dengan DS sama dengan AD per 3. Volume 5E PQRS adalah titik-titik. Oke, berarti titik P sini, kemudian titik Q, titik R, dan titik S ya. Dan volume 5E PQRS, berarti kita hubungkan ini dulu. SR, P, sama Q ya. Nah, kita terus tarik tuh ke sini. Susah kali ini. Nah, kurang lebih gitu ya. Ini adalah sebuah bentuk limasnya. Dan tadi diinformasikan bahwa si BP sama dengan CR ya, sama dengan AB per 3. Ini kita misalkan sebagai X. Dengan cara yang sama, QC, DS, dan AD per 3 juga sama dengan X. Nah, dari sini bisa kita dapatkan berarti BP-nya sama dengan X ya. Dan AP-nya kan 2X. Kemudian QC berarti X. Terus berarti BQ-nya sama dengan 2X. CR juga X. Kemudian DS juga X ya. Ini berarti CR itu DR. DR-nya berarti 2X. Dengan AS-nya berarti sama dengan 2X. Oke, kalau gitu coba kita kan si volume limas itu seberapa volume kubus kan? Berarti coba kita gambarkan dulu deh alas dari limasnya. Kita coba gambarkan karena dia bentuknya
dari apa itu namanya, dari kubus maka alasnya kan pasti berbentuk persegi ya. Berarti A, ini B, ini C dan D. Berarti titik mana ya? Titik P di sini misalkan. Kemudian sini Q, ini R, dan titik S. Ini berarti tulis P. Ini salah teman-teman. Agak ke sini. I, R, S. Kita hubungkan. Nah, kurang lebih gitu ya. Kalau kita tarik sininya, diagonalnya, bentuknya kayak gini. Nah, gitu. Udah, berarti misalkan ini titik O ya. Dari sini kita bisa dapatkan luasnya akan sama nih sebetulnya. Ini kan setengahnya dari si persegi panjang ya. Ini juga setengahnya dari persegi panjang yang ini. Ini juga setengahnya dari persegi panjang. Jadi kalau kita lihat dari sini, kita bisa simpulkan tadi ya, si ROQ itu nilainya sama dengan RCQ ya, RCQ. Terus QOP nilainya akan sama dengan QBP. Terus POS nilainya sama dengan PAS. ROS nilainya sama dengan RDS. Ya, jadi mereka tuh setengahnya dari si persegi panjang itu, berarti kan nilainya sama ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa PQRS itu setengahnya dari siapa? Setengahnya dari ABCD, teman-teman. Ya enggak? Jadi kita bisa langsung lakukan perbandingan aja. Perbandingan antara volume kubus dengan volume limasnya. Volume kubus dibagi volume limas. Volume kubusnya atau ABCD-nya ya luas ABCD dikali tinggi ya. Sedangkan luas limasnya sepertiga dari luas alas. Luas alasnya itu sama dengan setengah luas ABCD dikali T. T-nya berarti coret, ABCD juga coret, sehingga nilainya sama dengan 1/1/6. Ini perbandingan volume kubus dan volume limasnya. Sehingga kalau misalkan ditanyakan volume limas itu berapa kalinya volume kubus, maka tinggal kita tulis ulang dulu yang sininya. 1 dibagi 1/6 itu kan sama dengan 6 ya. Maka volume limas itu sama dengan 1/6 volume kubus ya. Gitu ya. Sehingga jawabannya yang A, teman-teman ya. Kita ini nggak susah sih sebetulnya, cuman prosesnya agak ribet ya. Prosesnya agak ribet, konsepnya juga banyak yang perlu diketahui. Oke, mungkin itu teman-teman yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Kalau dinilai bermanfaat, silahkan di like dan subscribe. Dadah.